Mati. Double strike bro. Double strike. Strike bro. Strike. Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Halo para angler dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Gun Eka. Kali ini saya mendapatkan amanah untuk membersihkan reel Ryobi Ultra Power. Kebetulan ini teman saya sukanya mancing di laut, dan reel ini sudah lama tidak turun, sehingga waktu kemarin atau dia mau gunakan, dia hanya putar seperti ini, bunyinya kasar sekali ya, seperti ini. Ini mungkin kurang terdengar, tapi ini suaranya keras. Dan bagian linernya ini katanya sih macet ya, tidak bisa berputar gitu maksudnya. Oke, saya akan langsung saja membongkarnya part demi part. Namun saya tidak bisa menjelaskan nama-nama partnya secara detail, karena yang saya fokuskan hanyalah cara membongkarnya, membersihkan, maintenance, dan cara memasangkannya kembali. Dan saya akan memberikannya tips dan trik untuk Anda, dari mana bunyinya ini, lalu bagaimana cara mengatasinya. Oke, langsung saja ya. Ini saya sudah bongkar handle-nya. Untuk pembongkarannya saya sarankan diurutkan ya, misalnya ini handle, lalu berikutnya, karena ketika nanti memasangnya juga harus berurutan agar kalian tidak bingung. Namun saya sarankan jika ingin membongkar sendiri, yaitu wajib ya sebenarnya, karena itu kan reel milik sendiri. Jadi usahakan bisalah membongkarnya, dan harus berani. Kalau kalian takut misalnya seperti membongkar lalu tidak bisa memasangkan kembali, ataupun membongkar nanti ada yang partnya yang kelebihan atau yang kekurangan, ya saya sarankan untuk di video seperti saya ini. Walaupun hanya rekaman, tapi tidak masalah, yang penting di video ya. Ini saya sudah bongkar full. Lalu bagian ini sebenarnya ini tidak perlu dibongkar ya teman-teman, kalau hanya untuk pembersihan. Misalnya informasi saja cara pembongkarannya. Drag washernya hanya satu ya. Cara peletakannya seperti ini ya teman, harus diurut-urut ya. Nanti pemasangannya juga tidak bingung, jadi diurutkan. Untuk spesifikasi reel ini dragnya 3 kilo ya teman-teman ya. Ini pemutarannya ke arah kiri ya teman-teman. Ada yang ke kanan juga sih, tapi untuk reel Ryobi ini dia ke kiri. Dan untuk spesifikasi bearing itu 6+1. Untuk harga ini kisaran masih di bawah 700, di atas 600 lah ya, 600 sampai 700-an. Ini tergolong reel ultralight ya teman-teman ya. Menurut saya sangat nyaman dan standar lah untuk kelas menengah. Dan pakai ini ya teman-teman, pinset seperti ini ya, ini sangat membantu dalam pembongkaran reel. Yang saya sarankan yang berbentuk seperti sabit begini. Kalau yang lurus kurang tajam bagian ininya, itu kurang saya rekomendasikan.
untuk bagian ini hati-hati ya teman-teman, biasanya pernya terlempar, jadi harus perlahan dan perhatikan. Nah untuk bagian one way ini makanya saya sarankan untuk pakai pinset. Ini pengambilannya ini sangat mudah kalau pakai pinset ya, tidak perlu dijungkir-jungkir. Nah ini hati-hati ya, ini bagian lidinya ini jangan sampai hilang ataupun terjatuh. Ini, nah ini ada yang sudah jatuh. Tak apa-apa, nanti kita pasang kembali. Untuk videonya jika terlalu lama teman-teman jangan di skip. Saya sarankan untuk menggunakan fitur percepatan video ya teman-teman, ada di bagian pojok kanan. Itu di bagian bawah kualitas video, di situ bisa ditonton 1x2 atau 1x5, karena takutnya ada bagian yang terlewatkan, jadi teman-teman tidak tahu atau melewatkan bagian yang saya bongkar. Ini biasanya keras ya teman-teman, atau mungkin kalau bahasa saya seret gitu ya. Kalau kita tutup begini dia tidak mau langsung tertutup. Itu biasanya di bagian sini ataupun sini ada korosi, itu bisa dibersihkan. Ini hati-hati teman, ada ringnya, jangan sampai hilang. Hati-hati ya teman-teman, ini jangan sampai terlempar. Ada spring. Nah, ada pengaitnya.
Usahakan meletakkan part demi part itu saling berdekatan ya teman-teman, agar nanti pemasangannya tidak membingungkan. Untuk bagian ini sangat masih keras ya, nanti saja. Oke, ini lagi. Saya akan ukur juga diameter bearing-bearingnya. Ini bearing bagian kiri, kop kiri, diameter dalam 7, diameter luar 14, ketebalan 4. Jadi 7, 14, 4 ya, itu kodenya. Bisa dicatat teman-teman, 7, 14, 4 ya. Jadi penulisannya 7 kali 14 kali 4. Kemudian bearing bagian tengah 7, 14, 5. Jadi ini 7, 14, 5. Ini perbedaannya di ketebalan dengan yang tadi ya. Di sini yang kop kiri 4, di bearing tengah itu di pinion 5. Kemudian bearing kanan 7, 11, 3. 7, 11, 3 bisa dicatat. Kemudian bearing line roller ya, saya buka dulu. Ini bearingnya macet total ya teman-teman ya, hanya bergerak sedikit. Saya coba-coba tadi, awalnya macet total. Kalian bisa menggunakan kain lalu diputar dengan tangan. Ini sepertinya sudah mulai berputar. Jadi kalau tidak bisa akan saya carikan, siapa tahu ada stoknya untuk diganti saja. Oke, berputar teman-teman ya. Nah, berputar, tinggal cara mengeluarkannya ini. Karena kalau ini tidak bisa berputar ya teman-teman ya, itu nanti kalau kalian menggulung benang PE akan tergesek di bagian di situ terus, dan lama-lama akan jadi goresan ya. Goresan itu akan menimbulkan line putus ya ketika fight gitu, dan kan panas ya kalau tergesek di bagian itu saja. Nah kalau terputar kan dia meluncur lah gitu. Kalian bisa gunakan ini ya, WD ya. Lalu dicoba putar terus. Jadi walaupun sudah berputar tapi masih susah dilepas ya teman-teman ya. Jadi inilah pentingnya perawatan ya. Walaupun pulang mancing ya, itu tidak perlu dibongkar semuanya. Tapi kalian cukup membongkar bagian line roller ini mudah sekali ya, hanya dibongkar seperti ini, lalu dimiringkan sedikit, lalu dikasih oli saja. Itu sudah sangat membantu dalam perawatan drill kalian ya. Kalau seperti ini ya, ini memang berputar karena bola bearingnya mungkin ada yang hancur. Karena saya coba putarkan, tapi ini kalau dipakai ya suaranya sangat berisik sekali.
teman-teman, terbuka juga ya. Ini bola-bolanya ya hancur. Kita nggak tahu ukurannya berapa ini. Bagian dalam bearing juga masih merekat di dalam. Jadi untuk membukanya nih ya teman-teman ya, itu harus kita panasi dulu ya, seperti ini caranya ya, seperti ini. Jadi dirasa sampai tangan kalian itu di sini rasa agak panas ya, itu langsung diputar seperti ini ya, pakai tang ya. Hati-hati ya, jangan terlalu keras menekannya karena nanti bisa patah bagian drat bautnya ini, nah, seperti ini. Dan ini berhasil ya. Nah, ini terlepas. Kalau di sistem perbengkelan itu namanya dipanasi lah. Oke. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman untuk bagian pembongkarannya. Untuk bagian pemasangannya akan saya buatkan video di selanjutnya, akan video terpisah sekalian dengan tips mengatasi bearing ini yang berbunyi kasar ya. Bearing, terutama bearing-bearing besar ini sangat berpengaruh sekali dalam suara kasarnya itu. Oke, kalau kalian suka dengan video saya, silahkan like. Bila ada pertanyaan silahkan komen, dan bila ini kiranya bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman. Dan untuk terakhirnya bisa subscribe channel saya agar saya tetap semangat membuat video-video tentang mancing maupun tutorial untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang para angler.